Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D6 eh, dengan yang beranggotakan yaitu saya Farhan Ali Rahman. Saya Ahmad Fauzan. Saya Isra Hafid. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dengan judul Sistem Informasi Apotek, yaitu sebuah aplikasi sederhana yang berbasis Python yang digunakan untuk mengelola data stok obat, melakukan pencarian, menjalankan operasi CRUD, dan menghasilkan laporan terkait kondisi obat. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa Python dan database SQLite, sehingga dapat dijalankan secara ringan di berbagai perangkat tanpa instalasi server database tambahan. Selanjutnya, program sistem informasi apotek ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan stok obat secara digital menggunakan bahasa pemrograman Python dan basis data SQLite. Sistem ini mampu menjalankan operasi CRUD, pencarian data, sehingga menghasilkan laporan stok menipis dan obat kadaluarsa. Untuk memahami alur program, kita mulai dari bagian paling dasar, yaitu konfigurasi database. Pada baris 10 sampai ke 14, terdapat fungsi koneksi DB yang bertugas untuk membuat koneksi ke file database underscore apotek .db baris 12 menyatakan perintah untuk membuat atau membuka atau membuat file database SQLite. Selanjutnya, pada baris 13 digunakan count.row underscore factory sama dengan SQLite 3.row yang membuat hasil query dapat diakses seperti dictionary, yakni dengan nama kolom, membuka indeks angka. Ini membuat kode lebih mudah dipahami dan lebih aman dari kesalahan indeks. Selanjutnya pada baris 16 sampai 38 terdapat fungsi instalasi tabel. Fungsi ini menentukan struktur tabel obat yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Objek kursor dibentuk pada baris 19 melalui metode count.cursor dalam kurung. Kursor ini yang mengeksekusi perintah SQL pada baris 22 hingga 36. Sistem menjalankan perintah create table if not exist. Artinya tabel akan dibuat hanya jika belum ada sebelumnya. Setelah itu pada baris 37 yaitu count.commit untuk menyimpan perubahan ke database, dan baris 38 yaitu untuk menutup koneksi. Selanjutnya itu pembuatan data dummy. Itu terdapat pada program dari baris 48 sampai ke 87. Program ini menyediakan fungsi generate underscore data underscore dummy dalam kurung pada baris 44 sampai 87. Digunakan untuk menghasilkan data obat otomatis jika database masih kosong. Fungsi dimulai dengan membuka koneksi dan membuat kursor. Kemudian pada baris 48 sampai 51, sistem memeriksa apakah tabel obat sudah berisi data melalui select count dalam kurung bintang. Jika sudah ada data, fungsi langsung keluar. Apabila database kosong, sistem akan masuk ke proses pembuatan data tiruan. Mulai baris 55 hingga 59, didefinisikan daftar nama obat, sufiks nama, dan produsen untuk dijadikan bahan pengacakan. Proses pengacakan dilakukan dalam loop pada baris 61 hingga 83. Setiap iterasi membentuk satu obat lengkap, mulai dari kode obat, nama obat, kategori, harga beli, harga jual, stok, hingga tanggal kadaluarsa. Selanjutnya pada baris 72 sampai 75, tanggal kadaluarsa dibuat secara acak, mulai dari 100 hari yang lalu hingga 1000 hari ke depan. Hal ini memungkinkan sistem laporan mendeteksi obat yang sudah expire dan yang akan segera expire. Setelah semua data dibuat, pada baris 85 memanggil count.commit dalam kurung untuk menyimpan seluruh data, dan baris 86 untuk menutup koneksi. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan fungsi bantuan. Fungsi bantuan ini terdapat pada baris 93 yang ini sampai ke 105. Empat fungsi sederhana disediakan untuk mendukung tampilan dan format output, yaitu yang pertama clear screen. Yang ini fungsinya itu membersihkan layar terminal menggunakan perintah sistem operasi. Lalu ada format rupiah. Fungsi ini mengubah angka menjadi format mata uang rupiah agar harga lebih mudah dibaca. Lalu ada yang ketiga, header table. Pada fungsi ini, ia menampilkan header tabel untuk konsistensi tampilan data. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada print row. Pada fungsi ini menampilkan satu baris data obat dengan format tabel yang terstruktur. Fungsi-fungsi ini tidak memproses logika bisnis utama, tetapi sangat membantu agar output lebih rapi dan mudah dipahami. Lalu pada bagian fitur CRUD dan pencarian, itu ada pada baris 110 sampai 246.
dari sini sampai sampai sini 246. Oke, kita kembali ke baris 110. Bagian ini adalah inti dari semua dari sistem ini karena berhubungan langsung dengan pengelolaan data obatnya. Oke, ada read data, yaitu tampilkan underscore semua underscore obat. Itu ada pada baris 110 sampai 135 dari sini. Fungsi ini menampilkan seluruh data obat menggunakan select dan memuatnya dengan fetch call pada baris 115. Sebelum tampilan diperlihatkan, sistem membersihkan layar dan menampilkan header table. Lalu penampilan data menggunakan sistem pagination, setiap 20 baris pengguna diminta menekan enter untuk melanjutkan seperti pada baris 129 sampai 133. Ini sangat membantu ketika jumlah data mencapai ratusan. Oke, dari sini sampai sini. Lalu ada create tambah underscore obat. Itu pada tabel 137 dari sini sampai sampai sini. Fungsi ini memungkinkan pengguna menambahkan obat baru, input diperoleh dari pengguna untuk komponen tertentu seperti bentuk sediaan dan satuan. Program menggunakan nilai default, yaitu pada baris 152 sampai 153. Ini proses penyimpanan dilakukan dengan menjalankan insert into pada baris 156 sampai 160. Ini diikuti commit pada baris 161, lalu block try except digunakan untuk menangani error input, dan finally memastikan koneksi tertutup pada baris 166. Lalu ada search atau cari underscore obat pada baris 169 sampai 183. 169 sampai 183. Fungsi pencarian memanfaatkan like SQL yang memungkinkan pencarian berdasarkan kata kunci. Sebagian pada baris 175 pencarian diterapkan menggunakan keyword sehingga pengguna tidak harus menulis nama lengkap obat. Hasil kemudian ditampilkan menggunakan fungsi header dan print row. Lalu ada update underscore obat pada baris 185 yang ini sampai 120 sampai 222 sampai sampai sini. Alur update ini dimulai dengan memanggil fungsi pencarian agar pengguna mengetahui ID obat yang ingin diubah pada baris 187. Setelah ID diberikan, fungsi mengambil data obat tersebut menggunakan select titik-titik where ID sama dengan tanda tanya. Pada baris 193 sampai 194, jika data ditemukan, pengguna diberi kesempatan memperbarui nama obat, stok, atau harga jual. Menariknya, pengguna dapat menekan enter untuk melewati pengubahan seperti yang terlihat pada baris 201 sampai 203. Ini. Nilai baru kemudian ditulis menggunakan perintah update pada baris 209 sampai 212. Setelah commit, koneksi ditutup pada baris 221. Lalu ada delete atau hapus obat, yaitu pada baris 224 sampai 246. Sampai sini. Fungsi ini menghapus obat berdasarkan ID yang diberi pengguna untuk mencegah kesalahan sistem terlebih dahulu, memastikan ID tersebut valid, kemudian minta konfirmasi pengguna. Jika pengguna menekan Y, perintah delete dijalankan. Penghapusan ini juga diakhiri dengan commit dan koneksi ditutup. Lalu ada menu laporan. Menu laporan ini ada pada baris 250 sampai 297. Menu laporan menyediakan analisis kondisi obat berdasarkan stok dan tanggal kadaluarsa. Menu pilihan ditampilkan pada baris 255 sampai 261. Tiga laporan yang tersedia yaitu ada laporan stok menipis kurang lebih 10 unit, yaitu pada baris 270 sampai 271 mengambil data dengan kondisi stok kurang dari 10. Lalu ada laporan obat kadaluarsa. Pada laporan ini mengambil data obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih kecil dari tanggal hari ini. Lalu ada yang ketiga, laporan obat hampir expired atau 30 hari. Pada laporan ini menampilkan data obat yang akan kadaluarsa dalam 30 hari ke depan. Setelah query dijalankan, data ditampilkan menggunakan fungsi tabel seperti sebelumnya. Itu pada baris 292 sampai 294. Lalu selanjutnya ada main menu program utama, yaitu pada baris 300 sampai 342 atau sampai selesai. Fungsi utama main menu pada baris 302 mengatur seluruh alur navigasi aplikasi. Pertama, tabel inisialisasi dan data dummy dibuat jika database kosong. Menu utama ditampilkan dalam loop dan memberikan opsi. Yang pertama menampilkan data, yang kedua mencari obat, yang ketiga menambah data, yang keempat menambah data, yang kelima menghapus data, yang keenam menjalankan laporan, dan yang ketujuh keluar dari program. Ketika pengguna memilih menu, fungsi yang sesuai dipanggil. Program baru berhenti ketika pengguna memilih opsi 7. Memanggil terakhir, buka kurung if underscore name underscore sama dengan tanda kutip underscore main underscore tanda kutip titik 2 tutup. Memastikan bahwa fungsi main hanya dieksekusi ketika file dijalankan langsung, bukan diimport sebagai modul. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya izin menjelaskan perihal output dari codingan yang kedua. Nah, baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan output dari codingan yang ada. Jadi
Dalam tampilan terminalnya itu ada 7 opsi, yaitu kita lihat data obat, cari obat, tambah obat, edit data obat, hapus obat, laporan, dan opsi keluar. Nah, yang pertama kita lihat dulu data obatnya. Nah, karena data obat ini awalnya sudah kami input, gitu kan, ada sekitar 200 obat. Sehingga dan ini sudah diurutkan melalui abjad pertama yaitu A. Nah, kita lihat ini sudah ada 200 data obat. Oke, kita akan kembali ke menunya. Nah, yang kedua ada cari obat. Misalkan obat ini kita mau cari paracetamol. Nah, di paracetamol ini banyak, ada paracetamol anak, 500 mg, ekstra, dan sebagainya. Nah, setelah kita sudah tahu mau paracetamol apa, baru nanti kita kembali lagi. Nah, kita ambil misalkan mau paracetamol anak aja. Nah, setelah itu kita tambah obat. Nah, yang belum kita mau tambah obat apa gitu kan? Kita buat. Nah, ada kode obat unik. Nah, karena kita pakai ini ada OBT 202. Ini kode obatnya. Terus nama obatnya itu paracetamol hewan. Terus kategorinya itu dia generik. Untuk stok awalnya kita ambil 20. Harga belinya sekitar 15.000. Dan harga jualnya itu 17.500. Nah, expirednya itu sekitar 2030 di bulan 16, di bulan 6, 06, hari tanggal 18. Untuk produsennya itu PT Inka. Nah, sudah. Coba kita lihat tadi cari obat. Karena kita setelah menambahkan obat, kita cari obatnya. Tadi apa? Paracetamol aja. Nah, kita lihat ada paracetamol hewan ditarik dari PT Inka. Nah, kita masuk ke edit data obat. Kita mau edit data apa nih, gitu kan? Misalnya edit obatnya paracetamol hewan tadi. Nah, setelah itu kita enter apa yang mau ID obatnya apa yang mau diganti. ID-nya kita ganti misalkan 205. Oh, ID tidak ditemukan karena harusnya ID-nya yang kita masukkan tadi. Kita balik lagi ke edit data obat. Ada paracetamol hewan. Nah, tekan lagi, masukkan ID obat yang ada itu 202. Nah, kita update data nih. Nama obat paracetamol hewan namanya awal sebelumnya. Maka kita coba paracetamol cicak. Cicak. Nah, dengan stoknya tadi 20. Nah, karena sudah mungkin kebeli, kita jadi 15. Terus harga jualnya tetap sama. Nah, sudah selesai. Gitu. Nah, coba kita cari data obat tadi. Kita cari obat lagi tuh. Jadi paracetamol cicak gitu kan. Nah, kita lihat tuh paracetamol cicak dengan stok 15. Udah diubah, terus stoknya juga berubah. Nah, sekarang kita hapus obat coba. Kita hapus obatnya. Nama obatnya apa? Paracetamol cicak. Nah, kita tekan enter. ID-nya berapa? 202. Nah, yakin mau hapus obatnya? Iya. Nah, udah selesai. Coba kita cek lagi, cari obat. Apa? Paracetamol cicak. Oh, tidak ditemukan karena sudah dihapus. Gitu. Nah, habis itu kita masuk ke laporan. Nah, ada laporan, misalkan laporan yang stok menipis. Oh, nyata banyak gitu kan. Terus mungkin laporan ke obat kadaluarsa. Oh, ada nih satu gitu kan. Terus ada lagi yang hampir expire. Oh, nggak ada gitu kan. Ya udah kita kembali lagi ke menu utama. Nah, habis itu selesai, semua udah dicoba-coba, kita langsung keluar. Oke, setelah menggunakan sistem ini dan itu beberapa penjelasan saya perihal output yang ada pada codingan yang kita buat. Mungkin secara keseluruhan program ini itu telah memenuhi kebutuhan dasar dari pengelolaan stok apotek. Nah, struktur programnya juga itu menggunakan perawatan. Nah, sementara penggunaan SQLite ini itu sederhana dan portable dengan adanya fitur-fitur tadi itu memudahkan kita dan memudahkan pengguna untuk bisa memonitoring lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Nah, cukup dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.